Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi satu perdebatan antara seorang muslim yang mengata-ngatai apologet Kristen dengan berkata bahwa kalian itu penyembah manusia begitu ya. Yesus itu kan hanya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau mereka berbicara tentang Nabi Isa itu hal yang sah-sah saja ya. Tapi kalau mereka hubungkan antara Isa dan Yesus ya tentu saja ini sesuatu hal yang sangat keliru. Dan lucunya ketika Edis membalasnya, ya Anda kan menyembah batu ya kan, sujud kepada batu gitu ya, yaitu batu Hajar Aswad, bahkan mencium batu teman-teman sekalian ya, karena diyakini itu bisa menghapuskan dosa. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi hal itu, dan sebelumnya seperti biasa kita lihat dulu perdebatan mereka berikut ini. Orang Kristen itu orang nyembah manusia. Nah Isa itu nabi utusan Allah, bukan Tuhan. Lu nyembah manusia. Abang udah pernah karab belum? Udah pernah karab belum? Kenapa? Lu tanya enggak, sebentar. Udah pernah nyium batu karab belum? Apa korelasinya? Enggak, kutanya dulu. Anda nggak pengen nyium batu karab? Hah? Pengen nyium batu karab nggak? Lu korelasi Malu menjawab. Anda pengen karab nggak? Pengen nggak karab? Ya, pengen nggak karab? Pengen karab nggak? Pengen. Oke, pengen nyium batu nggak sana? Hajar Aswad. Iya, pengen nyium batu nggak? Ya Allah. Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Aku tanya, pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak nyium batu? Kenapa terus dari tadi? Pengen nggak nyium batu? Lalu lu nyembah salib. Pengen nggak lu nyium batu? Bilangnya pengen nyembah batu. Bang, pengen nyembah batu nggak? Pengen nggak nyembah batu? Siapa yang nyembah batu? Udah kelar. Kalian itulah perdebatan sengit yang kita sudah tonton ya dari video ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya berkomentar, kita lihat dulu juga ya cuplikan di awal tadi yang mengenai mereka ketika pergi ke Ka'bah atau naik haji gitu ya. Mereka mencium batu Hajar Aswad dan bahkan ini mereka nangis-nangis begitu ya untuk mengakui setiap dosa-dosanya karena meyakini bahwa di situ ada Allahnya, yang ada Tuhannya di situ, karena itu diyakini bisa mengampuni dosa ya. Baik teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu ya video berikut ini. Ya, oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada mereka ini, bahwa kamu melihat ya selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu kamu tidak lihat. Makanya kita bilang, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok yang ada di matamu, maka kamu akan melihat selumbar yang ada di mata saudara. Itu artinya teman-teman sekalian bahwa jangan Anda melihat secara perspektif Anda orang Kristen menyembah manusia. Jadi sering dituduhkan karena mereka katakan bahwa Yesus itu hanyalah manusia, karena mereka setarakan Yesus dengan Nabi Isa mereka. Dan kita udah berulang-ulang di channel ini ya, di channel TV Laskar Kristus ini teman-teman sekalian, bahwa Isa
dan Yesus itu dua sosok yang berbeda. Ya, dua sosok yang berbeda antara Al-Quran dan juga Alkitab yang menceritakan kedua sosok ini. Jadi tentu saja berbeda teman-teman sekalian. Dan mereka selalu memaksakan itu, bahwa Isa itu adalah nabi, maka Yesus adalah nabi. Teman-teman sekalian, ya, saya akan sampaikan sedikit saja tentang Isa dan Yesus. Isa lahirnya di pohon kurma. Ya, sedangkan Yesus itu lahir di Migdal Eder, tempat kawanan domba atau tempat menara kawanan domba. Di mana teman-teman sekalian, domba sembelihan itu disitulah yang akan dipersiapkan oleh para imam untuk dipersembahkan ke bait Allah. Nah, Yesus Kristus itu lahir di situ. Itu yang menandakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan dipersembahkan untuk menghapus dosa dunia. Makanya pada kelahirannya dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi jelas teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan lahirnya ya di Migdal Eder, bukan di bawah pohon kurma. Yang kedua, ibu Isa itu adalah Maryam, saudara Harun atau saudara perempuan Harun dan Musa tentunya, karena ada Musa, ada Harun, ada Maryam. Nah, kalau kita melihat ya jarak Harun, Musa dan Maryam kepada Yesus Kristus anaknya Maria, saudari Elizabeth maksud saya, itu jaraknya ada 1500 tahun. Nah, jadi memang tentu saja Yesus tidak lahir di zaman Musa, iya kan? Itu berbeda 1500 tahun, itu berapa abad teman-teman sekalian, iya kan? Ya, jadi jangan disama-samakan lah. Lalu ketika dikatakan penyembah manusia, ya teman-teman sekalian, kita tidak pernah menyembah manusia. Ya, karena manusia tidak pernah dituhankan. Tapi kalau Allah menjadi manusia, ini yang kita sembah. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Ya, dia katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, yang menunjukkan bahwa keilahian Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Dan juga Yesus dikatakan bahwa dia adalah firman, hadafar atau hologos Elohim, ya. Yang kita sebut sebagai Allah Bapa itu. Firman dari Allah Bapa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dalam Yohanes 3 dikatakan, Yohanes 1 ayat yang ketiganya, ya, tidak ada suatu pun yang telah dijadikan, ya, tanpa Yesus ini tidak ada segala sesuatunya, ya. Karena di dalam dia diciptakan segala sesuatunya. Maka dikatakan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Karena Yesus sudah ada pada kekekalan. Dan Yesus selalu mengklaim dirinya bahwa aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia tidak berakhir. Hari-harinya tidak berakhir, bahkan dia sudah ada sejak berbakala. Tapi dia baru berinkarnasi ya di zaman ya perjanjian baru. Karena sesuai dengan nubuatan para nabi dan kitab Taurat. Nah, begitu teman-teman sekalian. Jadi orang Kristen tidak pernah menyembah manusia. Karena Yesus Kristus itu adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Oke ya. Jadi kalau Anda mau kita buktikan tentang keilahian Yesus, ya begitu banyak yang menunjukkan. Termasuk Yesus mengampuni dosa. Yang bisa menghapuskan dosa dan mengampuni dosa hanya Allah, pencipta langit dan bumi. Dan Yesus itu dia mengampuni dosa teman-teman sekalian. Dia menghapuskan dosa. Ya kan? Bahkan dikatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil di hari kiamat nanti. Baik kitab sucinya juga mengatakan demikian sebenarnya. Ya, jadi teman-teman kalian ini sudah cukup jelas ya buat kita. Makanya kan Edis yang menyerang dia. Kamu kan kepengen tuh naik haji, iya kan? Nah, kalau kamu naik haji itu kamu lakukan apa? Cium batu kan? Itu. Ya, itulah yang berhala. Dalam kekristenan kan itu berhala. Keluaran pasal 20 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, ya kan? Siapa yang sujud di depan batu, ya kan? Kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, jadi teman-teman sekalian, kekristenan dilarang ya untuk menyembah batu, ya, menyembah patung begitu ya. Ya, itu dilarang dalam Kristen Protestan. Jadi itu sangat jelas teman-teman sekalian, siapa di sini yang menyembah berhala dan siapa yang mentuhankan ini, ya, benda-benda yang ada di muka bumi ini. Kalau Yesus itu bukan manusia biasa. Dia datangnya dari sorga. Jelas dikatakan, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Iya kan? Aku datang dan keluar dari Bapa. Ya. Dan seperti yang tadi, aku dan Bapa adalah satu. Baik teman-teman sekalian, itulah komentar kita. Kiranya teman-teman bisa menangkap dan bisa terberkati dengan penjelasan-penjelasan Laskar Kristus. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. See you again all.